Peredaran uang di Amerika Serikat bertambah dan juga program Treasury Buyback sudah mulai dijalankan. Akan ada 2 billion US dollar uang yang masuk ke ekonomi setiap minggunya. Ini merupakan hal yang bullish banget ya buat market. Hanya saja ada satu resiko besar di market yang akan membuat koreksi. Kita akan bahas hal itu di video kali ini. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading dan investingnya berjalan lancar. Amin. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull atau ke sisi bear. Oh iya, komen juga videonya ya. Setiap bulan itu kita selalu ngadain undian untuk free membership Cuan Kripto. Di undinya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker. Setiap bulannya tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Dan buat yang mau langsung masuk, di akhir video nanti dijelaskan caranya ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Solana, Matic, Avax, dan juga lain-lain. Di grup juga saya sharing di harga berapa saya beli masuk marketnya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari M2 Money Supply. M2 Money Supply merupakan ukuran jumlah uang yang beredar yang mencangkup uang tunai, deposito giro, dan juga deposito lain yang siap dikonversi menjadi uang tunai. Simpelnya M2 itu merupakan uang yang tersedia dan bisa dipakai kapanpun, atau uang beredar siap pakai. Yang terlihat di sini adalah jumlah M2 itu sudah naik masuk ke teritori positif dari yang sebelumnya negatif ini. Di sisi lain, Menteri Keuangan Amerika Serikat sudah memulai program Treasury Buyback. Kementerian Keuangan dan Bank Sentral The Fed itu beda ya. Tapi yang dilakukan ini hampir mirip sama quantitative easing-nya The Fed. Yang biasa dikenal orang itu cetak uang. Efeknya itu sama-sama menambah suplai uang. Pembelian itu terjadi karena ada penjual, walaupun di sini dijelaskan untuk mensupport likuiditas. Dari program Treasury Buyback sekaligus M2 Money Supply yang bertambah, efeknya itu ke market kripto dan juga stock market secara historis itu positif loh. Karena jika masyarakat itu memiliki uang lebih, mereka itu cenderung untuk membelanjakan uangnya. Pembelanjaan atas barang atau jasa itu bisa mensupport roda ekonomi. Pembelian atas barang dan jasa itu juga berkontribusi untuk menaikkan keuntungan perusahaan. Saat performa perusahaan itu baik, hal itu bisa mendukung orang berinvestasi di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, membeli sahamnya. Hal itu membuat harga sahamnya naik. Efek dominonya jadi panjang ya. Padahal intinya, kalau di masyarakat itu ada uang lebih, mereka itu cenderung untuk membelanjakannya. Beberapa kelompok itu akan hedon dan beberapa kelompok itu memilih untuk investasi. Apapun pilihannya, keduanya itu membuat harga saham perusahaan naik. Paham ya? Lanjut nih. Walaupun hal ini bagus buat market, tapi ada satu resiko yang bahaya banget yang bisa membuat market terkoreksi. Kira-kira hal apa tuh? Kalau kalian jawab inflasi, yes, itu bener banget. Apalagi di keadaan ekonomi sekarang yang sensitif banget sama data inflasi. Jika dilihat dari data inflasi terakhir, ini hasilnya bagus banget loh. Di bulan April inflasi itu ada penurunan. Saat rilis data tanggal 15 Mei, Bitcoin itu ngepam nih, ada candle hijau. Begitupun dengan stock marketnya, pumpnya itu sampai membuat gap. Yang jadi bahayanya adalah nanti saat rilis data inflasi Mei di tanggal 12 Juni nanti. Apalagi di tanggal 13-nya itu ada FOMC. Market bisa volatil banget di tanggal tersebut. Sebagai gambaran aja, kita ngelihat data inflasi dari pihak ketiga. Inflasi di bulan April itu kan menurun. Gambaran kasarnya di bulan Mei itu tanggal 1 inflasinya di angka 2,2%. Dan di tanggal 30-nya itu di angka 2,64%. Bulan Mei ini kan masih belum berakhir ya. Walaupun di kita itu tanggal 31, tapi di Amerika masih tanggal 30. Tapi dari data ini aja kan kita punya gambaran tuh. Selisih inflasi antara awal Mei dan akhir Mei itu lumayan besar kenaikannya. Di keadaan ekonomi sekarang, data inflasi itu penting banget dibandingkan GDP dan juga jobs report. Hal itu juga disampaikan oleh salah satu membernya The Fed. Jadi harap waspada pada tanggal 12 dan juga 13 Juni. Ini bisa berpotensi terjadinya koreksi di market, baik itu dari stock market dan juga kripto. Berdasarkan seasonality, rata-rata di bulan Juni itu stock market terjadi koreksi, dan stock market itu korelasinya erat banget sama kripto. Nggak ada maksud menyebar ketakutan di market ya. Apa yang kita bahas di sini itu semua berdasarkan data. Yang saya lakukan di sini itu untuk membantu kalian menganalisis market. Orang bijak pasti akan sangat berterima kasih. Yang kurang bijak
pasti nggak suka. Dislike aja videonya kalau nggak suka, supaya kedepannya nggak ditampilkan lagi video dari channel Cuan Kripto ini. Kalian sendiri yang rugi, bukan saya. Tapi kalau ngerasa terbantu, cara terima kasihnya tinggal like dan subscribe aja kok. Komen dan share videonya kalau berkenan. Itu gratis kan ya, cuma sebentar. Lanjut nih, kita masuk sedikit ke fundamentalnya kripto ya. Dari segi Bitcoin, on-chain data itu menunjukkan long-term holder inactivity-nya atau yang nggak aktif itu makin naik. Artinya makin banyak orang itu lebih percaya untuk nge-hold Bitcoin-nya daripada dijual ke market. Supply yang beredar itu jadi makin sedikit. Kalau kita ngeliat dari segi Bitcoin ETF, tanggal 30 ini masih belum settlement ya. Nanti di tanggal 31 malam itu baru ada datanya. Yang terlihat di sini net flow Bitcoin itu positif dari 2 minggu belakangan. Yang kita lihat di sini itu baru dari ETF aja loh, belum dari permintaan retail biasa. Sekaligus korporasi atau institusi yang beli Bitcoin. Jika inflow-nya terus-terusan seperti ini, Bitcoin yang tercipta per harinya itu nggak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Bisa diartikan sebagai bullish. Lalu kalau dari Ethereum ETF, itu masih belum ada ya. Ini masih belum diperdagangkan. Karena setelah di-approve itu masih ada proses administrasi yang harus dilalui dari penyalur ETF ini. Update terakhir itu, BlackRock sudah mengajukan form S1-nya. Kemungkinan besar diperdagangkan itu di akhir Juni atau di awal Juli. Dari segi teknikal, Bitcoin sempat ada pump, tapi kita ngelihat di sini itu udah mulai ada penurunan lagi. Kemarin Bitcoin itu nggak berhasil bertahan di atas 69.000. 69.000 ini merupakan area all-time high-nya di tahun 2021. Sekarang menjadi signifikan resistance. Masuk ke time frame 4 jam di Bitcoin ini terbentuk konsolidasi sedikit ya. Terjadi pembentukan pattern symmetrical triangle. Symmetrical triangle ini merupakan konsolidasi pattern yang kurang bagus performanya. Walaupun di sini terbentuknya bullish symmetrical triangle, performanya itu 63% aja exitnya bullish. Jadi nggak terlalu reliable dan bukan pattern bullish yang kuat. Terlebih di sini kita tertahan di resistance 69.000. Apakah ini bisa di breakout naik? Tentu aja bisa banget. Apalagi nanti malam itu ada katalis yang bisa membuat market merasa tanda kutip sedikit tenang, yaitu rilis data PCE. Data PCE ini rilisnya itu jam 7.30 malam WIB ya. Dan data PCE ini merupakan data pilihan The Fed untuk mengukur inflasi. Berdasarkan konsensus itu, data PCE ini akan ada sedikit penurunan. Jadi nanti banyak yang menganggap inflasi itu terkendali. Tapi banyak yang nggak tahu ya, atau nggak sadar yang dirilis itu kan data untuk bulan April. Sedangkan tadi yang kita bahas, di bulan Mei itu ada kenaikan inflasi. Bisa-bisa jika nanti malam itu terjadi pump, itu menjadi pump sebelum koreksi di bulan Juni. Harap waspadai hal itu ya. Resistance Bitcoin itu ada di range 71.000 sampai ke 72.000. Ini masih berpotensial untuk divisit. Lalu kita sedikit ke Ethereum deh ya. Di Ethereum itu terakhir yang kita bahas, setelah ada pump antisipasi ETF, saya ngejelasin di video terakhir waspada terjadi manipulasi. Di sini kita ngelihat ada spike candle atas bawah nih. Bahkan saya sempat ngeliat di komen itu ada yang terkena liquid. Sayang banget uangnya, semoga aja jadi pelajaran ya. Dan rezekinya nanti digantikan. Amin. Untuk Ethereum sekarang setelah ada bearish divergence, ini sudah diinvalidasi tapi sayangnya terbentuk bearish divergence baru. Bearish divergence itu artinya perlemahan momentum buyer dan seller udah mulai masuk ke market. Outputnya itu biasa yang terjadi adalah konsolidasi untuk meredam momentumnya yang lagi naik overbought atau terjadi bearish price action. Yang kita lihat di sini itu momentumnya udah kembali ke rata-rata netral dan harga Ethereum itu masih tertahan di 3.650. Artinya outputnya semoga aja udah selesai nih. Hanya terjadi konsolidasi. Setelah Ethereum ETF itu di-approve, kita nggak ngelihat adanya follow up lanjutan naik. Safe to say, kebanyakan orang itu udah antisipasi duluan atau sudah price in sebelum ETF itu di-approve. Itu terbukti dari harganya yang masih stagnan sekarang. Saat Ethereum ETF diperdagangkan, itu akan jauh beda lagi. Jika responnya bagus seperti Bitcoin ETF, gambaran kasarnya Ethereum di $10.000 itu bukan hal yang mustahil. Ethereum ini kan market cap-nya cuma sepertiganya Bitcoin. Jadi harganya jauh lebih mudah untuk bergerak. Sayangnya Ethereum ini sekarang lagi di kisaran area resistance ya. Ini masih belum ditembus breakout. Setelah spekulasi ETF di-approve, kemungkinan besar kebanyakan orang nanti akan ada aksi profit taking. Alasannya kita masih belum melihat ada follow up baik itu dari segi harga dan juga dari segi volume. Buy order ini yang saya share di grup ya. Kalau mau beli sekarang kayaknya kurang bijak karena kita itu masih di bawah resistance. Kalau udah confirm nge-breakout temboknya,
itu baru lebih aman tuh. Sekarang dindingnya ini masih belum di breakout, jadi masih beresiko untuk terjadinya koreksi. Harap waspadai hal itu ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian ngerasa terbantu, jangan lupa like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau nggak suka boleh dislike, supaya kedepannya nggak ketemu lagi video dari channel Cuan Kripto. Next update akan kita adakan undian untuk free membership di bulan Juni ya. Nanti saya akan ada update yang cukup penting untuk teman-teman member, karena harus mengkalibrasi koin-koin yang di entry. Buat yang mau dapat gratis, komen videonya. Next update kita akan adakan undian menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini untuk 2 orang pemenang ya. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Tapi kalau buat kalian yang ingin langsung masuk join ke grup, itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, Avax, dan juga lain-lain. Mau ngobrol, tanya jawab itu juga bisa. Bagi yang berminat gabung, lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan Kripto, cuan terus.